Shalom warga kerajaan. Kalau ada perkataan strong man di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya Bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan, Nabi disuruh stand up komedi. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita sore hari ini sangat luar biasa. Amin. Amin. Dan saya percaya bahwa kita yang hadir sore hari ini, kita memiliki satu kerinduan untuk datang beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Seberapa kita yang datang sore hari ini rindu sekali berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Sore hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Buat kota kami Bondowoso Tuhan. Biarlah Tuhan sentiasa memberkati udara, tanah airnya Kau berkati. Seluruh pemerintahan yang ada di kabupaten ini, bahkan pemerintahan
yang ada di Indonesia. Tuhan juga memberkati. Biarlah roh yang takut akan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap para pemimpin kami. Berdoa setiap para pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin bersama istri, Tuhan berkati, urapi secara khusus. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Herman Lipi bersama istri dan anak-anak. Tuhan pakai hamba-Mu dengan pengurapan-pengurapan yang baru, hikmat-hikmat yang baru. Tuhan sentiasa memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan membawa setiap jemaat di tempat ini dipertunangkan kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami sore hari ini yang hadir semua kami ya Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu datang untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini kami akan mengalami lawatan-Mu, kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena perjumpaan Tuhan dengan secara pribadi akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Kami sembah Kau Tuhan. Kami datang padamu, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima segalanya. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, segala keagungan kami mengangkat hati kami tinggikan Engkau Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, Engkau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Nyanyikan pujian ini dari hatimu, dengan segenap hatimu. Katakan Engkau Allah yang kudus Tuhan. Surga bumi Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, sembah Kau Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi Sama-sama kita naikkan penyembahan kita. Ya Rabasyakara bara-bara. Oh ya namaskara bara-bara. Kami sembah Kau, Engkau kudus, Kau kudus, kudus. Tiada yang seperti Kau. Ya bara-bara shikana nama maso. Haleluya,
sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Melebihi dari segala-galanya Tuhan. Hirabarabara masyarabaraba. Hirabarabara kayalana masih. Haleluya Yesus. Oh, Yarabasana. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami lebih dekat. Shikarabarabara Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Ku menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahmu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembahmu Yesus. Ku sembahmu sebab namamu kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu. Ku Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang luar biasa. Namamu besar dan melebihi dari segala apapun. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan sore hari ini. Oh, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Berikan sorak-sorak bagi arah kita sekali lagi. Katakan haleluya. 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 Bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak
bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorak sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernapas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau suci Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Engkau kudus Tuhan, sebab tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, suci, suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sebab hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, haleluya, yang bertahta, segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi kita katakan bagi Dia. Bagi Dia
tepuk tangan lagi, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kesempatan sore hari ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Lewat setiap masalah, setiap lembah persoalan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau rindu Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan untuk mentaati segala perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Engkau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang padamu. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Engkau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Engkau cahaya bagiku. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesatan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesatan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan sekali lagi, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta.
Buat hari ini kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bila firman-Mu hari ini memerdekakan setiap kami. Firman-Mu hari ini memberkati setiap kami, mengajar setiap kami, untuk kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi setiap kami, urapi kami hamba-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, amin. Haleluya. Kita sudah memperingati kemerdekaan negara kita. Dan kita percaya hari ini juga kalau kita boleh ada, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memerdekakan setiap kita. Sehingga kita boleh ada saat ini. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online. Kiranya hari ini kita juga mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Dan hari ini seperti tema yang sudah diberikan oleh gembala senior kita, yaitu mature, dewasa ya. Saya mengambil tema di sini spiritual maturity ya. Dewasa rohani atau kedewasaan rohani. Ya, biarlah hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Tujuannya yaitu supaya kehidupan kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika Tuhan memilih setiap kita, kita percaya bahwa untuk mencapai kedewasaan rohani, tentunya kita tidak bisa sendirian ya. Tentunya kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang menolong kita, yang membimbing kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita, mengarahkan kita, bahkan untuk menegur setiap kita. Supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, apa itu spiritual maturity? Ya, kedewasaan rohani adalah sebuah proses yang diharapkan setiap orang percaya untuk dapat membawanya kepada iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang percaya, saya percaya bahwa kita semua ingin menjadi dewasa rohani. Ya, agar kita tidak menjadi bayi rohani atau kanak-kanak rohani terus-menerus. Jadi sebelumnya kita akan buka dulu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Oke, saya bacakan untuk saudara. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa ini menjadi dasar kita belajar firman Tuhan hari ini ya. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11
sampai ke 16. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk kita bisa bertumbuh, kita butuh pemimpin. Kita butuh mentor. Kita butuh orang-orang yang bisa mendidik kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk kita menjadi dewasa. Gereja apostolik ya. Gereja yang mau bertumbuh. Gereja kerasulan ya. Gereja yang harus bisa menjalankan 5 jawatan yang Tuhan berikan. Di dalam Efesus tadi ya, ayat yang ke-11 dikatakan di situ Tuhan sendiri yang memberikan. Baik rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar, gembala, dan apa saudara? Penginjil. Jadi 5 jabatan ini harus ada di dalam gereja. Kalau gereja itu mau bertumbuh luar biasa. Kalau gereja itu mau berkembang luar biasa. 5 jawatan ini harus berjalan bersama-sama. Amin. Dan saya percaya di tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Yang Tuhan akan pakai untuk gereja ini lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Semua ini harus ada untuk apa saudara? Seperti tadi saya katakan. Bahwa 5 jawatan ini dia bertugas untuk membangun. Dia bertugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Mereka bertugas memperlengkapi setiap gereja Tuhan. Setiap saudara dan saya. Untuk kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jadi untuk memperlengkapi orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Dan kita melihat sampai kapan mereka bertugas. Seperti tadi. Sampai gereja Tuhan. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Jadi saya kasih di sini ya supaya Tuhan akan membentuk hidup kita untuk menjadi dewasa rohani. Tujuan kehidupan sudah minggu lalu banyak dibahas. Bukanlah kesempurnaan, melainkan kedewasaan. Kalau saudara, bapak ibu saudara ingin mencapai kesempurnaan. Contoh nih, dalam rumah tangga ya. Istri mengharapkan suami yang sempurna. Atau suami mengharapkan istri yang sempurna. Atau orang tua mengharapkan anak-anak harus sempurna. Begitupun dengan anak-anak kepada orang tua. Atau setiap kita orang-orang percaya. Pinginnya gereja yang sempurna. Pinginnya hamba Tuhan yang sempurna. Saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan. Sebab kesempurnaan itu hanya Tuhan. Yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita bukan kesempurnaan. Tetapi kedewasaan. Ketika Tuhan datang. Dia yang akan menyempurnakan. Amin. Jadi kalau mungkin saudara pingin pergi ke gereja yang sempurna. Saudara mungkin ada gereja yang sempurna. Tetapi ketika kita datang. Gereja itu bisa jadi tidak sempurna. Menjadi tidak sempurna karena kehadiran kita. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita mencari kesempurnaan. Kita tidak akan pernah mendapatkan. Sebab kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Amin. Dan di sini saudara, jadi ada proses pertumbuhan untuk kita menjadi sempurna. Seperti tanaman ini ya, dari kecil sampai besar. Saya perlihatkan fase pertumbuhan. Di sini tumbuh-tumbuhan, gak mungkin kecil terus, dia mengalami pertumbuhan. Begitu juga dengan hewan, begitu juga dengan manusia. Ada pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Kita melihat tua itu otomatis ya. Kita tidak usah bekerja, makan tidur. Lama-lama tua. Amin. Tetapi untuk menjadi dewasa, dibutuhkan pilihan. Dibutuhkan keputusan kita. Kita mau dewasa atau tidak. Jadi makhluk hidup mau tidak mau harus berubah. Seperti manusia saudara. Kita lahir gak langsung bisa jalan. Tapi butuh proses ya. Dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Itu proses pertumbuhannya. Dan di sini saya akan
ada 4 hal yang apa makna menjadi dewasa bagi orang percaya. Menjadi orang Kristen yang dewasa berarti bertumbuh ke arah Kristus. Tidak hanya berbicara fisik, tetapi lebih dari itu harus bertumbuh di dalam pola pikir dan kehidupan secara rohani. Jadi, dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan, harus kita alami. Tidak 1 tahun, 2 tahun, bukan 5 tahun, 10 tahun. Tetapi ini dibutuhkan proses terus menerus. Proses terus menerus, to be continue, ya. Yaitu proses ini bukan 10 tahun aku proses langsung jadi dewasa. Tidak, dikatakan bahwa proses untuk kita menjadi dewasa, prosesnya seumur hidup. Amin. Jadi kalau saudara mungkin, aduh kok prosesku gak selesai-selesai. Mau selesai, meninggal dulu. Haleluya. Jadi proses kita manusia untuk menjadi dewasa, prosesnya seumur hidup. Spiritual maturity is long life process. Amin. How to be spiritual maturity? Bagaimana menjadi dewasa rohani? Atau bagaimana menuju kedewasaan rohani? Seperti tadi saya katakan ada 4 hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, di dalam Efesus 4 tadi, hal yang pertama dibutuhkan kesatuan iman. Apa itu iman? Saya percaya bahwa setiap kita tahu apa itu iman. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar, iman itu pondasi, iman itu sebagai alas dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan? Saudara belum melihat. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin di dalam pelayanan saudara, atau mungkin dalam bisnis saudara, atau apapun itu. Saudara punya iman, tapi saudara belum melihat. Namun saudara tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Itu iman. Amin. Jadi iman ini dibutuhkan tidak hanya kita percaya, tapi iman itu juga butuh tindakan. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu Tuhan mau kita punya iman, kita juga melakukan tindakan kita. Amin. Haleluya. Kepada siapa kita beriman? Tentunya kepada Tuhan Yesus. Di Efesus 4 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 saya bacakan sebentar. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus menginginkan jemaat yang ada di Efesus, mereka mencapai kesatuan iman. Mereka memiliki kesatuan iman. Ya, kita melihat bahwa iman ini harus bertumbuh ke arah Kristus. Iman itu kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat yang ke-20 di situ Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia punya iman kepada Tuhan. Dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dikatakan sekarang kalau aku hidup nih, bukan aku yang hidup, tetapi Kristus. Jadi ada tindakan yang progres di situ. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang dikerjakan oleh Paulus. Ya, iman yang bagaimana yang harus kita miliki, yaitu iman yang bertumbuh.
Tentunya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya iman kita bertumbuh, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara percaya? Amin. Jadi bukan mendengarkan berita-berita yang gak baik. Bukan mendengarkan berita hoax gitu kan ya. Kalau kita mendengarkan berita-berita yang ada sekarang, seringkali banyak membuat iman orang percaya juga goyah loh saudara. Tetapi Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang bertumbuh. Kita terus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita orang percaya, firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 17b, orang benar itu akan hidup oleh iman. Kalau kita mau hidup oleh iman, kita harus punya iman. Amin. Kita harus punya iman. Tentunya iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mengapa harus bertumbuh? Kita percaya ketika kita punya iman, ya, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kalau kita melihat hari-hari ini ada banyak pengajaran palsu, ada banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau miliki iman yang bertumbuh, miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sebab ketika kita punya iman yang kuat, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Amin. Seperti anak-anak yang kecil, yang kanak-kanak rohani, mereka akan mudah. Karena apa? Mereka belum memiliki iman yang kuat. Jadi gampang sekali diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Dengan iman juga saudara, iman ini menyelamatkan dan juga menyembuhkan. Bagaimana kalau kita mengingat ya peristiwa bagaimana wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia sudah banyak berobat kemana-mana. Bahkan semua hartanya sudah habis. Dikatakan. Namun bukan wanita ini mendapatkan kesembuhan. Tetapi sebaliknya, keadaannya semakin buruk. Tetapi ketika dia mendengar nama Yesus, iman timbul di dalam hatinya. Dan dia cari Yesus. Sekalipun di tengah kerumunan banyak orang. Gak mungkin dia yang 12 tahun pendarahan, saya percaya dia pasti tubuhnya lemah untuk mencapai Yesus, untuk dia ketemu dengan Yesus. Dia butuh tenaga juga. Dia butuh tenaga. Tetapi wanita ini ketika dia dengar nama Yesus, dia punya iman. Dia mau, imannya itu tidak hanya sekedar iman, tetapi ada tindakan yang dilakukan. Dia cari Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia menjamah jubah Yesus sekalipun di tengah kerumunan banyak orang. Dan ketika wanita ini menyentuh jubah Yesus, Yesus katakan, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Ada kuasa yang keluar dari diriku. Mungkin murid-murid saat itu berkata, Tuhan, ini banyak orang. Iya kan? Siapapun bisa, gitu kan? Siapapun bisa karena berdesak-desakan, bisa megang dengan tidak sengaja. Tapi Tuhan katakan, tidak. Ada seseorang yang menjamah aku. Karena ada kuasa yang keluar dari diri aku. Jadi saudara, iman yang bertumbuh ini, wanita ini ketika dia memiliki iman yang bertumbuh, dia ada tindakan untuk cari Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, untuk menjamah jubah Yesus. Dan saat itu mujizat terjadi. Amin. Saudara mau mengalami mujizat, cari Yesus. Amin. Kita juga percaya dengan iman kita bisa dibenarkan. Dan kita juga menjadi anak-anak Allah. Dengan iman juga kita bisa memindahkan gunung-gunung persoalan kita. Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi masalah saudara? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang Tuhan mau, miliki iman yang teguh. Miliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan iman juga kita bisa diberkati. Amin. Dengan iman juga kita dihindarkan dari kemurtatan itu. Itu hal yang pertama yang harus kita miliki, yaitu iman. Kesatuan iman di dalam tubuh Kristus.
kita harus mencapai kesatuan iman di dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, kalau saya di sini ambil dari Matius 16 ayat yang ke-13 sampai ke-17. Kita melihat bagaimana ketika Yesus mengajar, ya kan? Ketika Yesus datang, orang mendengar, pasti mereka datang. Pasti mereka berduyun-duyun, pasti mereka berusaha, pingin mendengar apa yang Yesus katakan. Kalau kita melihat, banyak nih orang datang kepada Tuhan, bahkan rajin. Tetapi itu tidak membuat pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Faktanya ya saudara, kalau kita melihat di sini, waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid pulang dari Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, apa kata mereka tentang anak Allah? Apa kata mereka tentang aku? Murid-murid menjawab apa? Guru, ada yang mengatakan bahwa engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Ada yang mengatakan engkau Yeremia. Ada yang mengatakan engkau nabi yang akan datang. Di sini saudara, jadi kuantitas kita, ya, kuantitas kita datang kepada Tuhan tidak menjamin kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Akhirnya di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara, Simon ini mendengar apa kata orang-orang tentang aku ini. Banyak di antara mereka yang tidak kenal saudara. Sampai Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Simon Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Betapa dahsyat, luar biasa Allah kita. Dia tahu kedalaman hati kita. Mungkin kita mengenal Tuhan hanya sebatas Tuhan sebagai penyembuh. Sehingga kita datang ketika kita sakit. Atau kita mengenal Tuhan, Dia sebagai Allah Jehovah Jireh. Sehingga kita datang ketika kita membutuhkan. Tapi Tuhan mau hari ini kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Bahkan di Yohanes 1 ayat 1 juga ayat yang ke-14. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saudara, Yesus itu adalah juga sang firman itu sendiri. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Dia itu Allah sendiri yang menjadi manusia, bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita. 2 Petrus 3 ayat 18. Di situ dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku Paulus saat itu menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Jadi Rasul Paulus ini mengerti benar ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia harus tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa Yesus yang dia sembah. Dia Allah sendiri. Bahkan dikatakan dia sampai mati, menderita di kayu salib untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita manusia yang berdosa, yang layaknya dihukum.
Tetapi kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Oleh karena itu jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar karena nama Tuhan. Hal yang ketiga, saya cepat saja. Kedewasaan penuh yang Tuhan mau ketika kita percaya kepada Dia. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi harus mencapai kedewasaan yang penuh. Setiap orang percaya harus hidup dewasa rohani. Kedewasaan tidak berhubungan dengan lamanya seseorang sudah bertobat atau ada di dalam gereja atau pelayanan bahkan. Tetapi kedewasaan ini berhubungan dengan keputusan hati kita, komitmen kita, tanggung jawab kita, disiplin kita, sikap hidup kita, serta kita memiliki dasar pemikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau kita mencapai kedewasaan. Untuk mencapai kedewasaan itu butuh proses seperti tadi saya katakan. Tidak instan kita berdoa langsung dewasa, tidak. Butuh proses, panjang prosesnya. Prosesnya sangat panjang. Tetapi kita percaya, secara manusia kita tidak akan pernah mampu. Tetapi kalau kita meminta Roh Kudus menolong kita, Dia yang akan memampukan setiap kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Ciri orang dewasa tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bisa mandiri. Meninggalkan sifat kanak-kanak. Siap menerima perbedaan, tidak membanggakan kelebihannya. Bisa saling melengkapi, bukan bersaing. Mau berkarya, bukan mau menonjol. Ini saya dapatkan ya saudara. Dan kita melihat di sini Ibrani 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bahkan Rasul Paulus katakan di situ, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras. Minggu-minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Seharusnya nih, kalau ditinjau dari sudut waktu, kita percaya Yesus udah lama nih. Tetapi kenapa terkadang kita belum dewasa di dalam Tuhan? Dan saya percaya hari ini mengingatkan setiap kita. Kalau kita, ini saudara ya, kalau kita hanya mau makanan yang lembek gitu kan, hanya susu saja seperti anak kecil ini, dia minum susu terus. Padahal saudara kalau firman Tuhan katakan ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya mengajar. Tetapi karena tidak bisa menerima makanan keras, tidak bisa menerima firman Tuhan yang keras, sehingga menjadikan dia tetap menjadi kanak-kanak rohani. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat yang 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus waktu itu. Saudara, apa sih yang ada di dalam sifat kanak-kanak itu? Saya catat di sini ada 3 ya. Berkata-kata, merasa, berpikir. Apa yang jadi perkataan anak-anak? Biasanya nih, anak-anak kalau ngumpul, kalau ketemu, apa yang diceritakan adalah hobinya. Apa yang menjadi kesenangannya. Bener enggak? Bener kan? Kalau anak-anak apalagi ketemu sama teman main game, iya kan? Yang diceritakan hanya yang enjoy. Hanya yang enak-enak. Begitupun dengan
kehidupan jemaat yang ada di Korintus saat itu. Yang dibicarakan mereka hanya, yang diperkatakan mereka hanya apa yang menyenangkan kedagingan mereka. Apa yang menyukakan kedagingan mereka. Hawa nafsu mereka. Makanya di kitab Korintus, Tuhan mengingatkan ya melalui Paulus kepada jemaat di Korintus. Waktu itu di jemaat Korintus udah mengalami perselisihan. Bahkan dikatakan ada perpecahan di situ. Bahkan tidak hanya seperti itu. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Yang mereka bicarakan hanya kesenangan duniawi mereka. Mereka sudah dimerdekakan, tetapi mereka menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan. Dia pikir diberikan kemerdekaan, bebas melakukan dosa. Yang Tuhan mau bukan itu. Ketika kita dikasih kemerdekaan, lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu saudara yang pertama, berkata-kata. Yang kedua, merasa. Apa yang dirasakan anak-anak? Anak-anak ini biasanya merasa nyaman ya, karena berpikir apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi. Mereka tidak memikirkan lagi apa yang akan dimakan nanti gitu kan. Orang tuanya sudah pasti memikirkan. Begitu banyak juga kehidupan kita orang percaya. Kita juga terkadang nih merasa nyaman dengan keadaan kita. Mungkin kita berharap justru harusnya nih aku diperhatikan. Harusnya nih aku dipeduliin. Tapi kok rasa-rasanya aku dibiarin ya. Gitu kan. Tuhan mau hari ini, biarlah kita meninggalkan perasaan kanak-kanak itu. Bahkan pikiran kanak-kanak. Yang dipikirkan kanak-kanak apa? Seperti yang gembala senior katakan beberapa minggu lalu. Anak-anak itu yang dipikir hanya dirinya sendiri. Aku, dan aku. Tuhan tidak mau itu terjadi. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tuhan juga mau setiap kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita terus menjadi kanak-kanak rohani. Tetapi Tuhan mau kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Supaya kita menjadi dewasa rohani. Amin. Kalau kita masih kanak-kanak seperti tadi, gampang terombang-ambing, gampang nih terhanyut oleh arus dunia. Tapi ketika kita dewasa, kita akan mengerti, kita akan bisa memahami apakah ini apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang sempurna, itu yang akan kita lakukan. Jadilah dewasa rohani, bukan kanak-kanak rohani. Ini tanda kedewasaan rohani, nanti saya bisa sharekan saudara. Tidak memikirkan keuntungan dirinya, namun memikirkan bagaimana kehidupannya dapat berarti buat orang lain. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi ketika kita dewasa, kita harus belajar bagaimana hidupku ini bisa berarti buat orang lain. Kita tidak menjadi egois lagi, tapi kita harus mulai memikirkan bagaimana hidup kita ketika kita mau menjadi dewasa. Bagaimana hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Juga tidak dikendalikan oleh suasana hati, namun komitmen imannya dan seterusnya. Saya tidak bacakan semua ya saudara, nanti tidak nutut waktunya. Bagaimana kita menjadi dewasa? Kita harus memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu belajar firman Tuhan, selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya dibutuhkan sukacita untuk kita mengerjakan semuanya ini. Amin. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, jangan menjadikan itu sebagai beban, tapi kita harus menjadikan itu sebagai kesukaan kita. Kita belajar firman itu kesukaan kita. Kita mendengar firman itu kesukaan kita. Kita melakukan firman juga itu kesukaan kita. Amin. Saudara setuju? Amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bertumbuh menjadi dewasa berarti terus menerus berubah,
bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, makin hari semakin serupa dengan Kristus yang memiliki karakter Kristus. Panggilan Allah bagi kita adalah kita dikuduskan, kita diperlengkapi agar bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan mau kita memiliki tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Tuhan mau kita berpegang teguh kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam segala hal. Tentunya ke arah Kristus, bukan ke arah diri kita, atau bukan ke arah pemimpin kita, tidak. Jadi kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita percaya, saudara, ketika kita memiliki pertumbuhan ke arah Kristus, kita percaya bahwa hidup kita akan terus semakin hari semakin menjadi dewasa. Harus bertumbuh di dalam hal apa saja? Di sini saya punya 5 contoh. Ya, bertumbuh dalam hal apa saja yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bertumbuh di dalam karakter. Bagaimana karakter ini harus bertumbuh ke arah Kristus. Contoh nih, ketika kita mengalami masalah, pergumulan, persoalan hidup. Ini saudara, orang bisa dilihat karakternya itu seperti itu. Ketika dia mengalami masalah, bagaimana karakternya? Bagaimana dia bereaksi? Bagaimana dia berespon? Disitulah karakternya. Tuhan mau, sekalipun kita menghadapi banyak masalah, kita tetap fokus kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan. Tetap bersuka cita. Sabar. Lebih tekun dan pantang menyerah menghadapi masalah dan tantangan hidup. Yang kedua, bertumbuh di dalam kebiasaan baik. Contohnya apa? Seperti ini saudara, ya. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun mungkin kadang masih online gitu kan ya. Ada yang belum bisa mengikuti ibadah seperti ini masih online, enggak apa-apa. Yang penting kita bertumbuh di dalam kebiasaan baik. Biasakan diri kita untuk kita memiliki kebiasaan yang baik. Jangan kita menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah, tapi biarlah kita mau lebih rajin lagi. Amin. Kita mau lebih rajin lagi beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa ibadah onsite, online ada, Empro ada, Komsal ada, ya, doa ada. Dan seterusnya. Kita harus belajar bertumbuh di situ. Hal yang ketiga, bertumbuh di dalam kasih. Bagaimana Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi setiap kita, kita juga harus belajar saling mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tetapi kita harus mengasihi tanpa syarat, seperti Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Hal yang keempat, bertumbuh dalam hal cara berpikir kita. Cara berpikir ini juga harus terus dilatih. Amin. Cara berpikir ini harus terus bertumbuh. Bagaimana kita harus memiliki cara berpikir seperti Kristus berpikir. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kita tidak lagi memakai standar dunia, tetapi fokus kepada perkara-perkara yang dari Allah. Tidak sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal sepele. Tapi berpikir sederhana, bagaimana kita memiliki cara pikir sesuai Kristus berpikir. Dan yang terakhir, kita harus belajar bertumbuh di dalam hal apa saudara? Bertumbuh menjadi ciptaan baru. Saudara percaya kita adalah ciptaan baru?
Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita percaya, hari ini kita adalah manusia ciptaan baru. Kita harus selalu diperbaharui di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai. Kita menjadi alatnya. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Dan sebagai yang terakhir, saudara, ketika kita memiliki kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, percayalah, kita akan menjadi pribadi yang dewasa rohani. Amin. Kita adalah menjadi dewasa rohani. Oleh karena itu, relakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Relakan hidup kita untuk kita senantiasa diperbaharui hidup kita. Kita senantiasa diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan kedewasaan rohani yang selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mudah disesatkan, bahkan semakin kuat, semakin teguh berdiri, semakin setia. Masalah boleh ada, silahkan. Tapi kita mau tetap berdiri, ya. Kita tetap kuat menghadapi semua itu. Saya percaya hidup kita akan menjadi berkat. Bahkan bisa membantu orang lain untuk mengenal Tuhan. Bahkan bertumbuh di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi kami. Kami mau menjadi dewasa rohani di dalam Engkau. Kami mau mencapai kesatuan iman. Kami mau memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Kami mau Tuhan, hidup kami juga memiliki pengenalan yang benar. Kami juga memiliki keteguhan iman yang senantiasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya juga melalui ini Tuhan, kami memiliki kedewasaan penuh. Bahkan kami memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, bantu setiap kami, untuk kami boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Untuk kami menuju kedewasaan rohani yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kuatkan aku bertahan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, yes, amin.
Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kehidupan kami, Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami, yang terus menyertai kami, yang terus menguatkan kami, yang terus memampukan kehidupan kami, untuk kami mencapai kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Tolong setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus menolong, yang akan terus memimpin, yang akan terus membimbing kami menuju kepada kesempurnaan yang daripada Tuhan. Kedewasaan rohani yang akan membuat hidup kami berkenan dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan berkati. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa sama-sama memberikan kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan. Luar biasa firman Tuhannya. Ibu Gembala kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ibu Gembala nama lengkapnya keren ini. Ibu Priscilla Eri Lipi. Iya. Terima kasih Bu, pelayanannya luar biasa, kami sangat dikuatkan. Tapi tolong monggo sering-sering Bu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kedewasaan rohani adalah jalan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, untuk menjadi saluran berkat buat dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Pengenalan akan Kristus, kelengkapan karakter seperti Kristus, itu kami rindukan Tuhan. Bapak kami ucap syukur buat segala berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Kami mau membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Kau berkati orang-orang yang memberi, orang-orang yang belum bisa memberi. Kau berkati semua Tuhan. Kau berikan hikmat marifat. Kau juga berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, sehingga menjadi pengelolaan keuangan yang efektif, yang menjadi berkat, dan sungguh membawa kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau berkati persembahan kami ini. Kami mau berikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, sama Allah sumber, semuanya Allah sumber
angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kekasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera, dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.